Hai Sobat Royal Chess, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan update permainan dari babak ke-6 turnamen Norway Chess 2026. Dan Magnus Carlsen kembali bertemu dengan Alireza Firouzja. Kok ketemu lagi ya? Bukannya mereka udah ketemu? Ya teman-teman, format dari pertandingan Norway Chess 2026 adalah double round robin. Artinya mereka nggak ketemu cuma sekali, tapi 2 kali. Karena pesertanya cuma 6, jadi mereka harus bermain dengan double round robin. Nah, gimana hasilnya? Ini game yang sangat menarik. Magnus Carlsen lagi terjatuh nih, tapi berusaha untuk bangkit lah. Gue coba hati-hati banget nih ngomongnya nih. Takut gue dikira hatersnya Magnus Carlsen. Padahal gue ngomongnya fair-fair aja, dan gue nggak memihak salah satu pemain. Gue cuma menyoroti sebagai fans catur aja. Jadi jangan baper ya teman-teman. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya nggak pernah terlambat konten update dari Royal Chess. Dan jadi langganan di YouTube ini untuk dapetin konten eksklusif. Terakhir, jangan di skip iklannya ya teman-teman. Magnus memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan langkah E5. Kuda ke petak F3, Alireza kuda C6, putih mainkan Ruy Lopez. Hitam A6 sesuai teori, putih mundur gajah. Hitam kuda F6, putih mainkan langkah kuda C3, Taras variation dari Ruy Lopez opening. Hitam bishop ke petak E7, putih mengamankan raja. Hitam B5, putih gajah B3, hitam mengamankan raja, dan putih D3. Oke, saya harus jelasin posisi sebelumnya. Pada saat sebelum rokade, kenapa hitam tidak B4 untuk mengambil pion E4? Maka putih akan memiliki keunggulan dengan setup kuda D5. Dan apabila hitam mengambil pion E4, maka ada jawaban D4. Apabila dimakan, maka gajah ke petak F4 mengancam pion C7, D6 dimainkan, dan benteng E1 akan membuat hitam kesulitan. Kalau dijaga lagi dengan gajah F5, ada gajah A4. Wah, repot deh. Kalian mau unggul 1 pion, tapi habis itu kalian rugi besar. Nah, inilah kira-kira jawabannya. Maka hitam di sini langsung mengamankan raja. Putih D3 menjaga pion, hitam D6 menjaga pion E5 juga. Dengan berencana mengeluarkan gajah ke petak G4, putih cuekin itu, lebih pilih A3 untuk mengamankan gajah karena berniat untuk kuda A5 juga nih. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Ruy Lopez opening itu buat putih, salah satu perwira yang harus dijaga buah caturnya adalah gajah terang ini. Hitam mainkan kuda A5, putih gajah ke petak A2, hitam gajah ke petak E6, pertukaran gajah dilakukan, dimakan lagi, dan kemudian putih B4. Hitam mundur kuda C6, putih bishop D2, hitam queen E8. Manuver ke sayap raja ingin dilakukan oleh Alireza. Magnus kuda ke petak E2, hitam kuda H5, putih mainkan langkah C3 terlebih dahulu. Ya, menjaga petak D4 dan ingin mendobrak dengan langkah D4. Di sini sebenarnya saya tertarik untuk kenapa ya hitam nggak berani untuk benteng sacrifice pada kuda. Ternyata memang nggak ada gunanya. Setelah pertukaran, kemudian queen ke petak F7 bakal A4 aja. Jadi ibaratnya ini kalau hitam melakukan pertukaran ini cuma nakut-nakutin doang ya. Jadi kalau dimakan pion A4-nya pun tetap akan berani dengan queen A4. Level dunia tentu sudah tahu itu ya. Jadi itulah kenapa hitam memilih queen G6 dengan tujuan makan kuda di petak F3, putih langsung kuda G3. Hitam kuda ke petak F4, putih dobrak dengan A4. Dikasih pion di petak D3. Yap. Tapi kalau dimakan, putih memiliki rencana untuk pertukaran pion pada petak B5 dan kemudian queen E2. Jadi ngasihnya cuma bohong-bohongan doang itu mah. Ya, karena dia akan dapatkan lagi pion di petak B5. Queen F7 lebih dipilih oleh Alireza Firouzja dan Magnus akhirnya mendobrak lewat petak center D4. Alireza ternyata mainkan langkah G5, putih pertukaran pion pada petak B5, dimakan lagi, tukar benteng, dimakan lagi, dan kemudian makan pion E5, dimakan lagi, kemudian makan kuda di petak F4, dimakan lagi pakai pion E, strukturnya berubah, kemudian putih langkah bagus nih, menteri D7. Diancam kuda, kemudian menteri D7. Kalau kuda B8 ada skak ya. Hitam makan kuda di petak G3, putih makan kuda di petak C6. Hitam makan pion di petak F2, putih makan pakai raja. Kenapa nggak pakai benteng? Karena ada benteng A1. Raja makan, benteng geser ke petak F8, grid move,
Ini dikasih ya, tapi bahaya banget kalau dimakan. Ada G4, nanti ada discover. Cek ya. Putih lebih pilih mundur raja G1, hitam gajah D6 ya. Kemudian putih makan B5, dijaga bentengnya sekaligus ngancem pion G5. Hitam kehilangan satu pion. Putih hitam G4. Putih kemudian kuda D2 dan harusnya di sini hitam menteri G7. Ya, langkah terbaiknya, tapi dia melakukan kesalahan dengan gajah F4. Ini kan lagi diancem ya, malah dikasih pin ya. Dikasih cobaan malah dicobain. Enggak ya guys. G3, kemudian gajah E3, raja G2, grid move, menteri G7, menteri D3, gajah mundur, salah lagi ya kan. Sudah unggul besar memang buat putih. Ya, satu pion endgame begini, harusnya benteng makan benteng. Pertukaran benteng terjadi, disederhanakan lah. Queen E2, kemudian H5. Lihat struktur pion hitam juga pecah ya ini. C7 dan E6. Nah udah, ini mah kerjaan Magnus sehari-hari ya. Makan G4, C4, kuda F1 meliuk-liuk, kuda H2, dapat lagi pion G4. Kemudian makan pion B4 juga sebuah kesalahan. Tapi udah susah juga, harusnya raja E7. Makan pion B4, kuda E5, ancem pion. Kemudian menteri ke petak D6, gantian menteri H5, ancem checkmate petak F7. Raja naik E7, menteri skak, digocek terus. Dan kemudian skak lagi, akhirnya dapat pion petak C6, belum nyerah juga Alireza, doyan main dia di sini. Raja naik ke petak H4, menteri E5, kemudian menteri G5, raja naik, pion dimakan akan terjadi penyederhanaan, kalah hitam, menteri C3, E5, menteri C2, menteri F6, baru nyerah. Ya kenapa nyerah? Pion E6-nya nanti dimakan, bisa juga disederhanakan dengan pion menteri ke petak G6. Gila, akurasi Magnus akhirnya kembali ke jalur juara ya, 96%. Kalau kemarin kan sempat 89% ya. Inilah Magnus yang sesungguhnya, kalau kata fans Magnus kayak gitu bang. Ya, Magnus mengalami 3 kekalahan sudah lewat catur klasik ya, dari Alireza ya kan, dari Pragnananda dan dari Wesley So. Ini jarang terjadi ketika Magnus mengikuti turnamen internasional. Katanya sih dia terlalu banyak mikir, dan kalau gua simpulin sih Magnus sudah ngerasa tua nih. Dia terlalu banyak bermain dengan rumit yang membingungkan dia sendiri gitu. Kalian bisa lihat postingan-postingan di cuplikan wawancaranya dengan TV2 Norwegia, teman-teman. Dengan hasil ini, mampukah King Magnus menjadi juara seperti jargon yang biasanya? Apakah semua akan Magnus pada juara pada akhirnya? Dan ini adalah hasilnya ya, di mana Magnus Carlsen menang melawan Alireza, Vincent Keimer juga menang melawan Gukes, dan Wesley So menang melawan Pragnananda. Wesley sekarang ya take over pimpinan klasemen dengan 11,5, Alireza 10, Vincent 8, Magnus 7,5. Masih ada berapa babak lagi bang? Ya masih ada lumayan lah, tinggal dihitung aja. Berarti tiap orang akan bermain dengan berapa kali? 5 kali 2 aja udah 10 ya. Berarti kan udah babak ke-7, tinggal 3 lagi. Kalau menang terus dapat 9, bisa jadi juara tetap. Kalau menang catur klasik ya. Kalau catur Armageddon game agak susah nih karena menangnya 1,5. Kita lihat mampukah Magnus juaranya. Pokoknya update-nya setiap hari hanya di YouTube RL Chess. Jangan lupa ikuti webinar tentang pembukaan London System yang RL Chess akan lakukan pada tanggal 7 Juni. Daftarnya gimana? Cek postingan di Instagram dan postingan di komunitas YouTube RL Chess. Kalian pergi ke YouTube RL Chess, cek di komunitas, di situ hubungi adminnya. Kita ketemu di video berikutnya guys. Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Kasih komentar.